pendidikan dan penerapannya pada pendidikan agama Islam. Presentasi ini akan membahas tentang sumber teknologi pendidikan dan penerapannya dalam pendidikan agama Islam dengan fokus pada bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman siswa. Mengenai tentang itu, pengertian teknologi dan sumber teknologi itu menurut KBBI mendefinisikan teknologi sebagai suatu usaha yang menggunakan ilmu pasti dan cara teknis dalam pelaksanaannya. Teknologi dapat dilihat sebagai cabang ilmu pengetahuan yang menjelaskan cara positif dan negatifnya dari penggunaan pengetahuan ilmu dalam memfasilitasi upaya manusia di era digital modern. Selanjutnya mengenai tentang sumber dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang menyediakan informasi atau materi yang diperlukan untuk penelitian, pembelajaran, atau pengembangan. Sumber bisa bersifat primer seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, atau sekunder seperti buku, artikel, dan analisis lainnya. Sumber yang tepat digunakan itu yang pertama, kredibilitas sumber. Jadi maksud dengan kredibilitas sumber itu sumber akademis seperti jurnal ilmiah, buku yang diterbitkan oleh penerbit terkemuka, lalu dan disertai disentasi. Biasanya dianggap lebih terpercaya karena melalui proses per proses. Lalu yang kedua itu jenis informasi. Jenis informasi ini, pertimbangan jenis informasi yang dibutuhkan itu misalnya jika penelitian berkaitan dengan data statistik dan sumber seperti laporan, penelitian atau data base resmi dapat memberikan angka yang diperlukan. Yang ketiga itu evaluasi dan verifikasi. Jadi maksud dengan evaluasi dan verifikasi itu dengan pengembangan teknologi banyak informasi tersedia secara online di mana tetapi tidak semua informasi tersebut dapat terpercaya. Oleh karena itu keterampilan kritis dalam mengevaluasi dan memfasilitasi informasi menjadi sangat penting. Lalu learning resource dalam pendidikan agama Islam itu, pengertian learning resource itu learning atau sumber belajar merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pendidik harus memanfaatkan bagaimana learning resource ini di dalam pembelajaran tersebut. Yang kedua itu pemanfaatan optimal. Agar pemanfaatan learning resource ini optimal, pendidik harus diberdayakan, pelatihan harus diadakan untuk memberikan pendidik dengan kemampuan dan skill dalam memanfaatkan sumber-sumber belajar. Yang ketiga yaitu jenis-jenis learning resource. Terdapat beberapa pengertian learning resource itu atau sumber belajar yang dikemukakan oleh para ahli pendidik. Lalu contohnya buku, paket, modul, LKS, lalu bank, museum, kebun binatang, dan pasar. Sumber teknologi pendidikan itu ada perangkat keras. Perangkat keras ini termasuk komputer, tablet, dan perangkat mobil lainnya yang digunakan untuk mengakses informasi dan materi pembelajaran. Yang kedua itu perangkat lunak. Perangkat lunak ini mencangkup aplikasi pendidikan, platform learning, dan sistem manajemen pembelajaran LMS seperti modul atau Google Classroom. Yang dimaksud dengan konten pendidikan digital itu, ini mencakup video, artikel, modul pembelajaran, dan sumber daya
yang tersedia secara online langsung. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik dalam menggunakan teknologi sangat krusial untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan alat dan sumber daya dengan maksimal. Penerapan sumber teknologi pendidikan terhadap pendidikan agama Islam. Pembelajaran interaktif. Penerapan sumber teknologi pendidikan dalam pendidikan agama Islam dapat mempercaya proses belajar mengajar dan meningkatkan pemahaman siswa dengan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi, mobil platform, pembelajaran daring, dan video pembelajaran agama Islam menjadi lebih interaktif dan menarik, membuat siswa lebih menarik untuk belajar tersebut. Lalu ada akses luas. Teknologi memungkinkan akses ke sumber-sumber digital seperti buku, artikel, dan risalah yang berkaitan dengan tafsir, fikih, akhlak, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri. Selanjutnya ada pembelajaran inklusif. Penerapan teknologi juga memungkinkan penyesuaian materi agar sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, sehingga pendidikan agama Islam itu menjadi lebih inklusif. Selanjutnya ada dasar keilmuan dan pendekatan dalam teknologi pendidikan, yaitu ada antologi, epistemologi, aksiologi, pendekatan isomeristik, dan pendekatan sistematik. Pandangan Islam tentang teknologi ini potensi alam, adanya potensi dan tersedianya lahan yang dicipta Allah, serta ketidakmampuan alam raya untuk mengembangkan perintahnya. Kesemuanya mengantarkan manusia ke potensi untuk memanfaatkan yang dituduhkan Tuhan itu. Yang kedua, penguasaan teknologi. Pemberhasilan manfaat alam itu buah teknologi. Teknologi merupakan kaidah ilmiah guna memperoleh sesuatu yang berdaya guna. Penerapan pengetahuan atau sarana merupakan penyediaan hal atau benda yang dibutuhkan bagi keperluan serta kedamaian hidup individu. Lalu martabat kemanusiaan. Karena itu menjadi personal bagi martabat kemanusiaan, bagaimana memadukan kemampuan mekanis manusia untuk menciptakan teknologi dengan pemilihan nilai-nilai fitrahnya. Selanjutnya yaitu dengan kesimpulan dan saran, penerapan sumber teknologi pendidikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam PAI memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman siswa. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.